moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi penyuluhan hari ini terkait stunting. Sebelumnya, selamat pagi untuk kita semua. Baik, kita langsung mulai saja. Mungkin dari Bapak Mama ada yang tahu stunting itu apa? Atau biasa Bapak Mama mengenal stunting itu apa di masyarakat sekitar? Kata lain dari stunting. Gizi buruk. Baik. Jadi stunting itu biasa orang mengenalnya dengan kerdil atau pendek. Pengertian dari stunting atau kerdil, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi selama 1000 hari pertama mulai dalam kandungan sampai dengan anak umur usia 2 tahun, itu anak harus mendapatkan gizi yang cukup seimbang supaya bisa mencegah tidak terjadinya stunting pada anak. Yang berikut penyebab pada stunting itu, yang pertama mungkin asupan gizi yang kurang. Yang kedua, anak tersebut mungkin mempunyai riwayat waktu lahir berat badannya rendah. Kemudian yang ketiga, mungkin selama hamil ibu gizinya kurang, itu bisa menyebabkan stunting. Kemudian kurang pengetahuan ibu terkait makanan yang bergizi untuk anak. Kemudian yang berikut mungkin kebersihan lingkungan yang kurang, misalnya BAB sembarang tempat, itu bisa menyebabkan anak mengalami stunting. Apa saja tanda dari gejala stunting? Yang pertama, anak usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam. Jadi anak tersebut tuh biasanya dia lebih pendiam, dia tidak ceria seperti anak-anak yang lain. Kemudian yang kedua tuh pertumbuhan gigi terlambat. Jadi mungkin anak tersebut pertumbuhan giginya yang seusianya bisa pertumbuhan giginya cepat, tapi mungkin dia tuh mengalami pertumbuhan gigi yang lambat. Itu tanda dan gejala dari stunting. Yang berikut dampak dari stunting. Yang pertama, anak itu akan mudah mengalami sakit. Jadi anak yang stunting itu biasanya dia cepat sekali mengalami sakit. Kemudian yang kedua, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Jadi yang seperti di gambar tuh, yang di sebelahnya tuh postur tubuh normal, yang di sebelahnya tuh agak sedikit bungkuk, berarti itu tuh dia termasuk dalam stunting. Postur tubuhnya tidak seimbang seperti kita sekarang ini. Kemudian yang ketiga, fungsi tubuh juga tidak seimbang. Kemudian kemampuan IQ-nya tuh berkurang, kurang konsentrasi kalau anak stunting. Kemudian yang berikut kepercayaan diri menurun. Jadi anak tersebut dia akan memiliki kepercayaan menurun. Jadi mungkin dia tuh tidak bergaul dengan teman-temannya karena dia tidak percaya diri. Karena mungkin dia pendek atau dia kerdil, sehingga dia tuh tidak percaya diri mau bergaul dengan temannya. Bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi stunting? Yang pertama, mungkin selama dalam hamil ibu harus mendapatkan makanan tambahan. Kemudian yang berikut setiap bulan anak harus selalu mengikuti kegiatan posyandu yang dilakukan. Kemudian pemberian makanan tambahan pada balita. Kemudian anak harus mendapatkan pemberian vitamin A di setiap bulan Februari dan Agustus. Kemudian dari petugas kesehatan harus memberikan edukasi terkait dengan kecukupan gizi pada balita. Yang berikutnya, pencegahan yang berikut, ibu harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Jadi selama 6 bulan penuh tuh ibu harus memberikan ASI saja kepada anak. Kemudian selama 6 bulan bisa saja ibu memberikan makanan tambahan untuk bisa melengkapi. Yang berikut mungkin Bapak Mama harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar rumah, harus mencuci tangan yang rajin, buang air besar harus pada tempatnya.
itu pencegahan dari stunting. Jadi yang berikutnya, kita bisa mencegah stunting dengan makanan yang seimbang, yang orang sekarang sebut bilang cegah stunting dengan isi piringku sekali makan. Jadi dalam satu piring tuh 50%-nya buah-buahan dan sayur, 50%-nya karbohidrat dan protein. Itu merupakan salah satu langkah dalam mencegah terjadinya stunting. Jadi contohnya misalnya seperti isi piringku untuk makan siang kurang lebih 700 kalori. Jadi lauk pauknya tuh mungkin ikan, kemudian ayam, kemudian telur, kemudian daging sapi. Untuk lauk hewani. Kalau untuk lauk nabati mungkin tahu, tempe itu harus ada. Kemudian untuk buah-buahannya mungkin pepaya atau jeruk, pilih salah satu. Kemudian untuk sayurannya bisa sayur putih, brokoli harus ada supaya gizinya seimbang. Kemudian tambah dengan nasi secukupnya. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan mengenai stunting. Mungkin dari Bapak Mama ada yang belum jelas atau ada yang belum mengerti tentang materi yang saya bawakan, bisa Bapak Mama bertanya. Terima kasih.